Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa umuri madin wassalatu wassalamu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini yang kebagian PJJ, silakan simak video ini hingga selesai. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbizi'ni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, anak-anakku, ya, Bapak akan kembali melanjutkan, yaitu pada hari ini kita akan belajar bagaimana sikap rendah hati dan hemat. Ya, silakan simak videonya. Ya, anak-anak, Bapak langsung saja. Pada hari ini, silakan dibuka buku PAI paketnya halaman 55. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang rendah hati. Dalam istilah bahasa Arab, rendah hati disebut tawaduk. Rendah hati merupakan sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Orang yang memiliki sifat rendah hati adalah orang tidak merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Orang yang rendah hati merupakan orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati, sikapnya bagaimana sih? Ya, terutama tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh. Nah, orang tersebut tidak merasa bangga dengan potensi yang dimilikinya. Jadi kalau yang pintar, dengan kepintarannya tidak merasa bangga, ya, tapi mensyukurin. Dia akan selalu menjaga dan keikhlasan amal ibadahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku, bertawaduklah sehingga seorang tidak dapat menyombongkan diri terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap lainnya. Ya, isi dari hadis Rasulullah. Ya, Bapak lanjutkan kembali ya. Di sini ada tanda-tanda orang yang rendah hati atau tawaduk. Di antaranya, saat dia itu diberikan ilmu atau bertambah ilmunya, maka bertambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya. Jadi saat dikasih ilmu selalu berbagi ilmunya, tidak pernah menyombongkan ya bahwa dia itu pintar atau dia itu tahu segala ilmu. Terus saat bertambah amalnya, dia meningkatkan rasa takut dan waspada agar amalnya itu tidak menjadikan dirinya sombong atau riya. Nah, saat bertambah usianya, semakin kurang ketamakan dalam nafsunya. Jadi saat anak-anak di sini yang nambah usia, kita jangan sampai terbawa nafsu. Ada keinginan harus dituruti semuanya, ya. Dan saat bertambah harta, maka bertambahlah kemauan untuk membantu sesama. Jadi saat dikasih rezeki harus kita berikan, ya. Jangan lupa, jangan yang punya banyak rezeki itu jangan jadi sombong. Dan saat diberi kedudukan atau posisinya, maka kita nggak boleh sombong atas jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Bapak juga akan menjelaskan lawan kata dari rendah hati atau tawaduk adalah takabur. Ya, takabur. Takabur adalah menyombongkan, ya. Sombong merupakan salah satu jenis penyakit hati yang berbahaya. Nah, sifat takabur atau sombong ini adalah temannya syaitan, ya. Orang yang di sini ada kenapa orang itu merasa timbul rasa takabur. Yang pertama, orang itu memandang kekayaan harta membuat orang bisa lebih mulia. Kedua, orang yang suka membanding-bandingkan nikmat dari orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngebanding-bandingin, si itu dapat uang segini, si itu jajannya segini dari ibunya. Nah, itu adalah sifat takabur, ya. Bisa jadi sifat takabur dan melupakan nikmat Allah.
Jadi di sini anak-anak, kalau diberikan hujan, diberikan makanan, kita harus mengingat itu adalah dari Allah. Jangan sampai kita itu sombong, tidak mau mensyukurinya. Dan yang keempat, orang yang merasa unggul dan sempurna dari yang lain. Jadi kita nggak boleh merasakan, karena takutnya ada sifat takabur, ya, menyombongkan diri kepemilikan kita. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan juga bila kita terpaksa atau tidak sengaja takabur, supaya kita tidak menghindari dari sifat takabur, ada caranya ya. Yang pertama, selalu menengok orang yang sakit dan menyaksikan orang yang meninggal dunia, mengantar jenazahnya ya, hingga ikut ziarah kuburnya. Kita mengingat kematian ya, bahwa apa yang akan disombongkan saat nanti semuanya kita akan mati. Dan yang kedua, berteman dengan orang yang tawadu dan ahli ibadah. Jadi di sini anak-anak, selain kita berteman sama siapapun, yang paling utama berteman sama yang baik, agar kita ikut-ikut baik walaupun diri kita merasa kurang baik ya. Yang ketiga, memikirkan nikmat Allah. Jadi kita harus mensyukuri dengan memikirkan apa yang Allah berikan sehari-hari. Yang keempat, mengikuti pengajian. Nah, supaya kita diingatkan selalu supaya tidak sombong, tidak membesar-besarkan yang kita miliki. Selanjutnya, meminta maaf kepada orang yang disakitin atau dihina. Jadi kalau misalnya kita menyakitin tuh jangan dinanti-nanti minta maaf, tapi harus utama ya anak-anak. Dan yang terakhir, selalu meminta pertolongan kepada Allah agar kita terhindar atau terhasut dari sifat takabur ya, walaupun tidak sengaja tetapi tetap bisa menjadi dosa untuk kita semua. Nah, bagaimana di sini ada contoh menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, maupun itu ke tetangga, ke teman, orang tua, dan ke siapapun kita harus rendah hati. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang takabur, jadi yang sombong. Yang pertama, salah satunya adalah selalu menyapa orang lain dengan sopan santun. Ya, mau ke adik yang lebih muda, lebih tua, itu harus kita lakukan dengan sopan dan santun. Yang selanjutnya, bersikap ramah saat ditanya orang lain. Jadi saat ada yang nanya itu, kita harus menjawabnya dengan baik. Kalau tidak tahu, kita jawab dengan yang baik, jangan kasar atau jangan seenaknya, apalagi berbohong kalau tidak tahu. Terus contohnya bisa seperti menyapu rumah dengan niat membantu orang tua gitu. Jangan sampai kita punya niat ingin dipuji sama teman-teman, tapi niatkan untuk membantu orang tua. Selanjutnya, menengok teman atau tetangga yang sakit. Ya, kita sebagai umat muslim harus saling mendoakan dengan menengok supaya buat senang teman kita yang sedang sakit. Ya anak-anak, setelah Bapak menjelaskan tadi beberapa hal tentang rendah hati, silakan dikerjakan soalnya ya. Ini itu isinya saja, jadi tidak usah ditulis soalnya. Di buku tulis, jangan lupa diberikan nama dan tanggalnya mengerjakan. Dikumpulkan hari ini ke WA Bapak. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan terus jaga kesehatan, stay at home dan stay at healthy. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.